Ya tapi dari kejadian ini, dari cerita ini, kita akhirnya tahu bahwa ternyata yang radikal itu nggak cuma pendukung Rizik. Sebagian pendukung Ahok juga ada yang radikal gitu ya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang selalu meyakini bahwa apapun permasalahan hidup yang kita hadapi hari ini, semuanya adalah bagian dari doa-doa para mantan yang dikabulkan oleh Tuhan. Seolah-olah kalau kita sakit, kena musibah dan sebagainya, seolah-olah Tuhan sedang mengabulkan salah satu doa para mantan. Nah, cerita-cerita semacam itu menurut saya itu mirip sekali dengan cerita sebagian pendukung Ahok hari ini yang selalu mengait-ngaitkan semua kejadian dan peristiwa yang ada di negeri ini dengan sumpah Ahok di masa lalu. Maka ketika beberapa hari yang lalu Haji Lulung meninggal dunia yang selama ini dikenal kontra dengan Ahok, lalu kemudian sebagian orang menganggap bahwa meninggalnya Haji Lulung adalah bagian dari terkabulnya sumpah atau doa Ahok tahun 2017 lalu. Bagi saya itu lucu gitu, karena nggak masuk akal. Karena yang namanya kematian itu adalah takdir kita semua, adalah takdir untuk semua makhluk hidup yang ada di dunia. Dan yang namanya kematian itu tidak pernah memalukan, nggak pernah gitu. Karena semua orang juga meninggal gitu. Dari mulai nabi, ulama, imam, orang biasa, semua juga meninggal dunia gitu. Jadi bagaimana mungkin sebuah peristiwa meninggalnya seseorang kemudian dikait-kaitkan dengan sumpah atau doa orang di masa lalu yang kemudian meminta agar orang-orang yang kontra terhadap Ahok itu dipermalukan. Ya mustahil gitu, gak masuk akal gitu. Ya emang sih sebagian orang yang kontra terhadap Ahok itu udah banyak yang meninggal, misalkan Haji Lulung, kemudian Tengku Zulkarnain, Maheratul Walibi, lalu Ustadz Arifin Ilham gitu ya, dan mungkin juga ada yang lain-lain. Tapi kan sebenarnya orang-orang ini ya emang udah waktunya, emang udah tua, emang udah takdirnya segitu, emang udah jatah usianya ya cuma segitu gitu. Dan emang selain itu Haji Lulung juga udah sakit jantung sejak dulu. Jadi bagaimana mungkin orang-orang yang meninggal dunia dianggap terkena azab atau terkena doa Ahok? Gak masuk akal gitu. Ya tapi dari kejadian ini, dari cerita ini kita akhirnya tahu bahwa ternyata yang radikal itu nggak cuma pendukung Rizik. Sebagian pendukung Ahok juga ada yang radikal gitu ya. Saya katakan sebagian karena saya juga pendukung Ahok, tapi saya nggak berpikir seperti itu gitu ya. Tapi emang sih kalau dibanding-bandingkan emang lebih parah yang 212 gitu. Karena bahkan Gunung Semeru yang meletus dan erupsi kemarin itu kemudian dikait-kaitkan dengan sikap orang-orang masyarakat Lumajang kepada seorang Habib. Muncullah cerita-cerita fiksi dan fitnahnya gitu ya. Seolah-olah ada orang Habib yang kemudian diusir oleh seorang warga, maka meletuslah Semeru. Cerita ini disampaikan di Senayan di forum yang sangat resmi dan serius. Tapi kok kedengarannya lucu banget gitu ya. Karena setahu kita yang namanya Gunung Semeru itu sejak dulu, sejak bertahun-tahun yang lalu, berpuluh tahun yang lalu, itu udah sering erupsi. Gak cuma kali ini gitu. Maka mustahil kalau kemudian dianggap meletusnya Gunung Semeru itu gara-gara masyarakat, sikap masyarakat Lumajang kepada seorang Habib yang diusir atau dikeluarkan dari rumahnya. Yang sebenarnya itu juga hoax gitu ya, bukan diusir sebenarnya, emang sudah di waktunya keluar, emang sudah kontraknya selesai gitu ya. Nah tapi ngomong-ngomong soal doa Ahok yang meminta, yang berharap atau menyumpahkan bahwa semua orang yang menzolimi dia itu satu persatu akan dipermalukan, mungkin memang ada gitu. Salah satunya adalah Rizik dan Munarman. Ada memang kayaknya gitu, karena Rizik ini ketika Ahok itu lagi di sidang, Rizik meminta agar Ahok segera ditangkap dan segera dipenjara karena takut kabur katanya. Sementara kenyataannya
yang kabur adalah Rizik. Sampai 3 tahun gitu. Dan Rizik yang seolah-olah terlihat pemberani, berani berjihad, pantang menyerah dan sebagainya gitu ya, terkena kasus chat mesum dengan Firza, langsung kabur ke Arab Saudi sampai 3 tahun lamanya. Bagi kita itu ya memalukan sekali gitu. Bagaimana mungkin orang yang petantang petenteng tiap hari seolah-olah paling berani di negeri ini takut sama chat mesum. Udah gitu telah pulang dikiranya aman, masuk juga penjara dia. Itu malu-maluin emang. Nah, yang itu saya setuju. Mungkin emang itu adalah bagian dari doa Ahok yang dikabulkan oleh Tuhan. Atau orang lainnya mungkin juga Munarman gitu ya. Munarman juga sama, yang petantang petenteng, sok-sokan gitu, begitu arogan gitu. Tapi ketika ditangkap, dia masih mikirin sendal. Itu lucu banget gitu. Satu persatu dipermalukan, setuju saya itu. Nah, cuman masalahnya lagi, orang-orang ini, orang-orang seperti Rizik dan Munarman, dosanya kan nggak cuma sama Ahok. Yang mereka hujat itu banyak. Mulai dari Pak Jokowi, Ibu Megawati, almarhum Gus Dur, semua pernah dihujat sama Rizik. Dan kita tidak pernah tahu doa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, Ibu Mega, dan Gus Dur terhadap Rizik dan Munarman. Kita nggak tahu gitu. Yang kita tahu cuma doanya Ahok. Ya, jadi bisa saja semua kejadian yang menimpa Rizik dan Munarman hari ini itu nggak cuma karena doa Ahok, tapi juga doa orang-orang lain yang pernah dizolimi oleh Rizik dan Munarman. Ya, katakanlah dalam bahasa sederhananya tuh ya akumulasi lah. Karena terlalu banyak doa orang yang dizolimi, akhirnya terkabul juga orang-orang ini, masuk penjara semuanya. Ya, tapi dari kejadian ini gitu ya, ada satu pertanyaan sebagian orang gitu yang kemudian cukup mengganggu saya dan menggelitik sekali gitu, karena pertanyaan ini serius tapi lucu. Ada orang bertanya, apakah doa Ahok benar-benar akan dikabulkan oleh Tuhan? Apakah doa Ahok kepada Rizik dan Munarman gitu ya, kepada orang-orang yang menzolimi dia, apakah benar-benar akan dikabulkan dengan cara memenjarakan 2 orang ini? Padahal Ahok itu kan nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang kita yakini sebagai Muslim, kita meyakini bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan di dunia ini, di bumi ini. Sementara Ahok nggak mengimani itu, nggak beriman kepada itu. Jadi bisa nggak doanya dikabulkan? Ini menarik nih. Saya sudah cari tahu referensi selama beberapa hari gitu ya. Dan dalam kesimpulan saya, memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa doa-doa orang yang non-muslim atau kafir gitu ya, itu sia-sia dan tidak akan didengarkan dan tidak akan dikabulkan. Bahwa kemudian di kehidupan nyata sebagian orang kafir berdoa gitu, dan kemudian dia mendapatkan sesuatu sesuai dengan doanya, misalkan berdoa semoga dapat uang 2 miliar gitu ya, lalu kemudian benar-benar dia dapat 2 miliar. Itu bukan jawaban dari doa-doanya, tapi emang itu jatah dari Tuhan kepadanya. Bukan karena dia berdoa gitu, karena dia doa atau enggak akan dikasih. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Lalu kemudian sebagian yang lain beranggapan bahwa Tuhan itu Maha Esa, Maha Kuasa, segala-galanya, dan bisa menjawab semua doa-doa yang disampaikan, termasuk jangankan kepada orang yang non-muslim gitu ya, termasuk hewan dan tumbuhan juga gitu. Juga dikabulkan dan diberikan nikmat semuanya. Nah, tapi ada salah satu hadis yang menurut saya ini menarik gitu, karena dalam sebuah hadis pernah disampaikan bahwa ada 3 doa orang-orang yang tidak ada batasannya dan ini langsung sampai kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah doa orang yang dizolimi. Lalu kemudian yang kedua adalah doa orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir gitu ya. Dan ketiga adalah doa orang tua kepada anak-anaknya. Jadi kalau kita sudah punya anak gitu sebagai orang tua, ya kita doakanlah agar anak-anak kita ini sukses luar biasa sesuai dengan keinginannya dan begitu maksimal kehidupannya gitu. Lalu kalau kita juga dalam perjalanan, ya mari kita perbanyak berdoa gitu. Ya mungkin dengan gitu Tuhan akan mendengarkan dan segera mengabulkan doa-doa kita. Nah, yang pertama ini yang soal terzolimi gitu. Karena di hadis yang lain
Ini kan Ahok kan dizolimi emang gitu ya, tapi dia non muslim. Nah, gimana nih hukumnya? Nah, di hadis yang lain itu ada juga disebutkan, berhati-hatilah kalian kepada doa orang yang dizolimi, sekalipun orang yang kalian zolimi itu adalah orang kafir, orang non muslim. Jadi dalam kesimpulan saya, setelah saya baca banyak referensi ini, saya meyakini bahwa doa Ahok yang katakanlah kafir, yang non muslim dan sebagainya itu tetap aja akan dikabulkan selama memang dia benar-benar dizolimi oleh orang-orang ini gitu. Jadi saya semakin yakin bahwa Rizik, Munarman dan sebagian orang-orang yang sedang dipermalukan hari ini, ya mungkin mereka memang sedang mendapatkan doa Ahok. Mungkin juga Pak Wapres gitu ya, Wapres Ma'ruf Amin mungkin juga sama gitu. Karena kan banyak orang yang mengkritik Wapres itu kayak gak ngapa-ngapain gitu ya. Banyak dikritik seperti itu gitu. Ya itu juga malu-maluin gitu. Wapres kok gak ngapa-ngapain gitu. Itu menurut orang, bukan menurut saya hanya menyampaikan. Takut saya kok sama Pak Wapres gitu. Nah, di logika yang lain, mungkin juga sampai di sini banyak orang yang juga bertanya gitu. Bagaimana mungkin Tuhan mau mengasihi atau orang-orang yang tidak beriman kepadanya? Bagaimana mungkin Tuhan mau menjawab doa orang yang tidak meyakininya, gitu ya? Saya ada cerita yang mungkin cukup mirip gitu, tapi memang nggak sama. Seperti misalkan Presiden Jokowi. Saya tidak sedang membanding-bandingkan atau menyamakan Tuhan dengan Jokowi, enggak gitu. Tapi ini cerita saja. Misalkan Presiden Jokowi. Di Indonesia hari ini, itu kan banyak tuh orang-orang yang anti pemerintah gitu ya, pro khilafah, yang anti demokrasi, anti dengan Jokowi, benci banget dengan Jokowi gitu ya. Ya tapi pada akhirnya semua orang-orang ini adalah warga negara Indonesia. Nah sama seperti Tuhan dengan manusia gitu. Kita dengan Ahok itu sama, beda agama tapi sama-sama manusia gitu ya. Lalu kemudian kalau orang-orang pro khilafah yang anti Pancasila, anti demokrasi, anti Jokowi di Indonesia, apakah kalau mereka dapatkan BLT gitu ya, kalau mereka masuk dalam daftar BLT, kalau ketahuan mereka pro khilafah, apakah BLT-nya akan ditarik? Ya enggak. Karena BLT atau bantuan subsidi itu ya untuk semua masyarakat Indonesia, apapun kepercayaannya, apapun keyakinan politiknya. Nah, kalau Presiden Indonesia saja, seorang presiden yang sebenarnya sama-sama manusianya seperti kita semua, bisa sebijaksana itu, yang bisa memberikan bantuan kepada semuanya, termasuk kepada para pembencinya gitu ya. Apalagi Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Pasti lebih bijak, pasti lebih segala-galanya dari seorang presiden gitu. Ya sama seperti ini menurut saya gitu. Jadi meskipun Ahok itu non muslim, di luar keyakinan kita gitu ya, tapi kalau berdoa ya pasti juga dikabulkan. Makanya kita harus hati-hati. Dalam Islam kita diajari untuk bersikap baik kepada siapapun, tidak hanya kepada Tuhan gitu ya, tapi juga kepada sesama manusia dan juga kepada hewan dan tumbuhan. Karena semua kita makhluk hidup yang ada di dunia ini semuanya ya sama-sama makhluk ciptaannya. Dan jangankan kepada umat Kristen atau Hindu, Buddha dan sebagainya gitu. Bahkan kepada babi yang jelas-jelas diharamkan gitu ya. Babi itu masih bahagia loh. Kan kalian lihat, banyak babi yang seneng ngelari-lari gitu, bahagia hidupnya gitu. Tetap diberikan kebahagiaan. Padahal diharamkan itu sama kita gitu. Anjing juga sama. Jadi binatang-binatang lain yang najis dan sebagainya gitu ya, tetap aja diberikan nikmat kebahagiaan, nikmat kesempurnaan hidup gitu. Nah, apalagi Ahok yang statusnya sama dengan kita, sama-sama manusia. Jadi, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.